Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal hukum kebidanan. Selamat menonton. Soal yang pertama, seorang bayi berusia 2 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi. Hasil pemeriksaan berat badan 4.500 gram. Dilihat dari kartu KMS, bayi tersebut baru saja mendapatkan imunisasi HB0 dan polio 1. Jenis imunisasi yang harus diberikan pada bayi dalam kasus tersebut adalah A. DPT1, B. BCG, C. Campak, D. DPT2, E. HB2. Dapat kita ketahui, jawaban soal nomor 1 yaitu B, BCG. Pembahasannya, karena imunisasi yang harus diberikan pada bayi berusia 2 bulan adalah imunisasi BCG atau vaksin BCG. Optimal diberikan ketika bayi berusia 2-3 bulan. Apabila vaksin BCG diberikan setelah 3 bulan, uji tuberkulin perlu dilakukan. Akan tetapi, bila tidak memungkinkan dilakukan uji tuberkulin, bayi tersebut perlu diobservasi selama 7 hari. Soal nomor 2, seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi campak. Hasil pemeriksaan berat badan 7.500 gram. Kondisi bayi sehat dan belum pernah menderita campak sebelumnya. Cara penyuntikan imunisasi yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Subkutan, B. Intravena, C. Intrakutan, D. Intramuskular, dan E. Peroral. Jawaban soal nomor 2 yaitu A. Subkutan. Pembahasannya, cara penyuntikan imunisasi campak adalah dengan melalui subkutan atau di bawah kulit pada daerah lengan atas sebelah luar atau 1/3 dari bahu daerah dada, paha sebelah luar, serta daerah umbilikus. Soal nomor 3, seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke rumah sakit bersalin. Pasien mengatakan telah melahirkan anak pertama 40 hari yang lalu, dan ia belum pernah menggunakan kontrasepsi. Hasil pemeriksaan terdapat varises dan hipertensi. Alat kontrasepsi yang cocok untuk perempuan dalam kasus ini adalah A. Pil, B. IUD, C. Suntik, D. Implan, E. MOW. Jawaban soal nomor 3 yaitu B. IUD. Adapun pembahasannya, alat kontrasepsi yang cocok untuk pasien dengan varises dan hipertensi adalah pemakaian IUD atau intrauterine device, atau bisa disebut alat kontrasepsi dalam rahim yaitu AKDR. Kontrasepsi ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan, tidak mempengaruhi berat badan ibu, dan tidak mengganggu kelancaran pemberian ASI setelah melahirkan. Ibu diperbolehkan menggunakan kontrasepsi ini selama ia tidak mengalami infeksi pada vagina. Soal nomor 4, seorang perempuan postpartum usia 25 tahun dirujuk oleh bidan ke rumah sakit karena mengalami perdarahan akibat adanya luka pada jalan lahir yang mengenai seluruh perineum sampai mengenai mukosa rektum. Derajat robekan perineum kasus tersebut adalah A. grade 1, B. grade 2, C. grade 3, D. grade 4, dan E. grade 5. Jawaban soal nomor 4 yaitu D. grade 4. Adapun pembahasannya, derajat robekan ruptur perineum pada kasus di atas menunjukkan bahwa luka telah mencapai grade 4. Robekan perineum grade 4 telah mengenai mukosa vagina, komisura posterior kulit, otot sphincter, anus, dan rektum. Soal nomor 5, seorang ibu berusia 31 tahun datang ke puskesmas untuk mengimunisasi bayinya yang berusia 2 bulan. Hasil pemeriksaan bidan didapatkan kondisi umum bayi baik, vital sign dalam batas normal, dan bidan akan melakukan imunisasi BCG kepada bayinya. Cara penyuntikan imunisasi dalam kasus tersebut adalah A. Intramuskular, B. Intravena, C. Intrakutan, D. Sublingual, E. Subkutan. Jawaban soal nomor 5 yaitu C. Intrakutan. Adapun pembahasannya, penyuntikan imunisasi BCG dilakukan dengan cara intrakutan yaitu melalui lapisan dermal kulit di bawah epidermis seperti lengan bawah bagian dalam, dada, atas, dan bagian kepala. Pada umumnya larutan yang digunakan hanya dalam jumlah sedikit, misalnya pada imunisasi BCG hanya menggunakan 0,05 mili. Itu dia penjelasan saya mengenai soal hukum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.